Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih masuk ke materi negosiasi yang Anda bagikan. Khususnya dari buku Secrets of Power Negotiating itu ya. Ada dua prinsip dasar yang kelihatannya simple, tapi dampaknya gede banget. Pertama, kenapa sih kita harus minta lebih dari target kita? Dan kedua, kenapa pantang banget nerima tawaran pertama? Tujuannya ya buat membedahlah logika sama psikologi di baliknya. Biar Anda semua lebih pede gitu pas negosiasi. Oke, mari kita gali lebih dalam. Tentu. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan soal trik-trik murahan gitu. Bukan ya? Bukan. Ini lebih ke pemahaman soal dinamika psikologis aja antar manusia pas lagi, ya, bertransaksi lah. Kalau kita ngerti ini, justru bisa bikin kedua pihak merasa lebih puas gitu loh sama hasil akhirnya. Oke, menarik. Langsung deh, prinsip pertama. Minta lebih dari yang Anda harapkan. Kalau dari sumber Anda itu kan ada 5 alasan utama ya. Satu, ya siapa tahu dikasih. Bener juga sih. Hahaha, iya kan? Kedua, jelas ini ngasih ruang buat tawar-menawar. Ketiga, katanya bikin tawaran kita kelihatan lebih bernilai gitu ya. Betul, persepsinya jadi beda. Keempat, mencegah negosiasi macet di awal. Dan kelima, nah ini penting nih, bikin pihak lain merasa menang karena mereka berhasil neken kita dari permintaan awal yang tinggi itu. Persis. Itu aplikasi langsung dari yang namanya jangkar atau anchoring. Jadi angka pertama yang disebut itu, wah itu punya kekuatan psikologis gede banget. Seringnya, tanpa sadar, itu narik hasil akhirnya ke arah angka itu. Manfaatin bias jangkar yang kita semua punya. Bias jangkar ya. Iya, otak kita kan cenderung kepaku sama informasi pertama yang diterima. Nah, prinsip ini juga nyambung nih sama teknik bracketing. Nah, bracketing itu gimana tuh contohnya? Biar lebih kebayang gitu. Gampangnya gini deh, anggap aja target harga Anda sebenarnya 100 juta, oke? Nah, Anda buka penawaran, katakanlah 150 juta, itu jangkar tingginya. Oke, 150. Lawan mungkin nawar, ya 70 juta mungkin, jauh kan? Terus Anda turun dikit ke 130 juta. Lawan naik misalnya ke 85 juta. Nah, lihat kan, target 100 juta Anda itu sekarang udah kekurung atau bracketed di antara posisi tawar kalian berdua. Oh, iya paham. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya? Betul, ini ngasih Anda ruang buat ketemu di angka yang masih oke buat Anda, tapi, nah ini pentingnya, pihak lain merasa udah berhasil tuh neken Anda turun jauh dari 150 juta tadi. Mereka merasa menang. Gitu cara kerjanya. Pinter juga ya manfaatin bias kognitif kita ini. Oke, ini nyambung ke prinsip kedua yang juga nggak kalah menarik nih. Jangan pernah bilang iya sama tawaran pertama. Kenapa gitu ya? Kan enak, hemat waktu, langsung deal. Nah, justru di situ jebakannya. Sumber Anda tuh jelas banget soal ini. Pas Anda langsung terima tawaran pertama, pihak lain tuh selalu mikir dua hal negatif. Dijamin deh. Oh ya? Apa tuh? Pertama, dia bakal mikir, wah gila, gue pasti bisa dapat deal lebih bagus lagi nih kalau tadi nawarnya lebih rendah. Nyesel dia. Iya ya. Kedua, dia mikir, jangan-jangan ada yang nggak beres nih sama barangnya atau jasanya. Kok dia langsung setuju aja? Jadi curiga. Jadi bukannya seneng, mereka malah ragu, kurang puas gitu. Wah, bener juga ya. Ada cerita menarik soal ini kan di materi Anda, yang soal negosiator iklan majalah itu? Betul, betul. Jadi ada negosiator nih, dia berhasil nurunin harga iklan dari katakanlah $2.000 jadi $500. Nah, 500 ini tawaran pertamanya dia loh. Wah, gede banget turunnya. Banget. Harusnya kan seneng banget ya, udah dapat diskon 75%. Tapi karena si penjualnya itu langsung bilang, oke, deal 500, si negosiator ini malah jadi nggak puas. Loh kok bisa? Dia malah mikir, wah anjir, jangan-jangan bisa dapat 400 atau 300 kali ya. Aneh kan? Tapi itu beneran terjadi. Gila sih, jadi ini bukan cuma soal angka ya ternyata, tapi lebih ke, apa ya, kepuasan emosional gitu. Tepat sekali. Ada elemen kepuasan psikologis yang orang dapat dari proses perjuangan tawar-menawar itu. Ada effortnya gitu. Kalau tawaran pertama langsung diterima, ya proses itu hilang. Nggak ada perjuangannya. Pihak yang nawar jadi ngerasa nggak berinvestasi di kesepakatan itu. Ironisnya, justru sedikit penolakan atau tawar-menawar dikit aja, itu malah bisa ningkatin kepuasan mereka sama hasil akhir. Walaupun mungkin bayarnya jadi sedikit lebih mahal dari minimum yang bisa mereka dapat ya. Iya, bisa jadi gitu. Aneh tapi nyata.
Psikologi manusia emang unik. Tapi apa aturan ini berlaku mutlak 100%? Gimana kalau tawarannya emang udah bagus banget gitu dari awal? Tentu ada pengecualian yang ekstrim ya. Kayak di cerita sumber Anda itu, kalau situasinya bahaya, ya jelas mending langsung setuju aja lah. Oke, masuk akal. Tapi dalam 99% negosiasi bisnis atau sehari-hari, aturan ini kuat banget. Nolak tawaran pertama dengan halus, atau paling nggak nunjukin sedikit keraguan gitu, flinching istilahnya, itu ngirim sinyal. Sinyal kalau Anda tuh menghargai nilai yang lagi dinegosiasiin. Dan itu bikin pihak lain ngerasa hasil akhirnya jadi lebih berharga. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita hari ini, pertama, buka negosiasi dengan minta lebih dari ekspektasi Anda. Buat jangkar psikologis, buat ruang gerak. Betul. Kedua, tahan godaan buat langsung terima tawaran pertama. Ini demi kepuasan kedua belah pihak, dan biar nggak ada penyesalan tersembunyi nantinya. Jadi, ini soal ngelola persepsi ya, sebanyak kita ngelola angka. Pas banget. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda yang dengerin, coba deh inget-inget lagi negosiasi terakhir yang Anda lakukan. Ada nggak Anda nerima tawaran pertama? Kalau iya, coba deh mainin skenario alternatif di kepala Anda. Gimana kalau waktu itu Anda tahan sebentar? Atau nunjukin sedikit keraguan? Atau nawar balik dikit aja? Kira-kira sinyal apa yang bakal beda? Terus dampaknya ke kepuasan Anda dan kepuasan pihak lain gimana ya? Nah, pertanyaan ini layak banget Anda pikirkan lebih lanjut.